Oke guys, ketemu lagi. Jadi sekarang aku mau review MacBook Air. Ini adalah MacBook Air 11 inci tahun 2011 ya guys ya. Jadi untuk detailnya seperti ini, lampu logonya dia nyala, terus bodinya udah full aluminium, desainnya tipis. Jadi untuk MacBook Air 2011 ini mirip saja dengan yang 2015 guys. Yang pertama kita unboxing dulu untuk unitnya. Jadi seperti ini ya guys ya. Ini untuk unitnya masih plastikan. Jadi unit yang ini tuh second guys. Untuk kondisinya sih like new. Terus di sini dapat charger dan juga ada manual booknya. Jadi karena unitnya ini second, wajar aja guys ya kalau kabel chargernya dia agak kuning gitu. Tapi untuk kondisi MacBooknya sendiri sih ini sepertinya like new. Nanti kita lihat detailnya. Jadi untuk kelengkapan di dusnya seperti ini aja guys ya. Nah ini lanjut untuk unitnya sendiri. Jadi unitnya seperti ini. Untuk kondisinya sih masih terbilang mulus ya guys ya. Kira-kira ada di 97% gitu. Sisanya ya lecet-lecet pemakaian. Terus di sini ada dent sedikit. Ya kira-kira mungkin 95an ya guys ya. 95% lah mulusnya. Terus untuk detail bodi belakangnya seperti ini. Jadi untuk kondisinya ini benar-benar mulus sih guys. Cuma ada satu dent sedikit aja. Dan juga ada bekas-bekas tanda pemakaian gitu. Nanti tinggal dibersihkan aja sih, mulus banget ini. Jadi lanjut ini untuk bootingnya guys. Jadi ini speknya sudah pakai SSD ya, bawaan dari Apple-nya. Jadi ini kita lihat untuk bootingnya dan juga ini OS-nya menggunakan High Sierra guys. Karena OS-nya belum di patch ke yang terbaru, jadi ini masih original bawaannya. Untuk bootingnya sendiri sih ini tergolong cepat ya guys ya. Nah ini udah masuk menu juga. Jadi ini kita lanjut langsung lihat spek detailnya aja. Untuk speknya sendiri di sini. Ini adalah MacBook Air 11 inci 2011 ya guys ya. Terus ini menggunakan Core i5 16GHz dan juga RAM-nya 4GB. Terus VGA-nya Intel HD 3000 dan juga ini menggunakan SSD di 128GB guys. Jadi untuk detailnya seperti ini. Untuk OS-nya sendiri sih bisa di-patch ya ke yang terbaru, misalnya ke Sonoma gitu bisa. Tapi dengan catatan sih kalau misalnya di patch dia jadi agak lemot sedikit guys. Karena memang lebih bagusnya di OS original bawaannya aja. Terus untuk cycle count-nya di sini cukup tinggi karena memang unitnya second ya guys ya. Tapi untuk awetnya sih ya standar aja, nggak awet-awet seperti baru juga. Untuk detail body di bagian depannya sih di sini mulus ya guys ya. Kalian bisa lihat untuk trackpadnya, terus keyboardnya. Jadi di sini minim tanda pemakaian untuk di dalamnya. Terus keyboardnya sini udah backlight juga, udah full LED. Untuk warna backlightnya dia warna putih ya guys ya. Jadi ini sama aja speknya dengan 2012, 13, 14 atau 15. Terus untuk di sebelah kiri ada port charger USB 3 dan juga ada port audio jack ya guys ya. Untuk di sebelah kanan sini ada port Thunderbolt dan juga ada USB 3. Jadi untuk HDMI-nya dia pakai converter dari Thunderbolt-nya guys. Untuk konverternya itu murah aja kok. Terus di sini untuk trackpadnya udah multi gesture. Jadi untuk spek-spek yang kayak gini seperti trackpad atau keyboard tuh mirip aja guys dengan yang 2012, 13, 14, 15. Terus untuk kameranya seperti ini. Untuk kameranya sih standar aja guys ya. Memang kualitas kameranya ini masih di bawah yang 2013, 14, 15 guys. Untuk kameranya ini mirip dengan 2012. Jadi spek kameranya masih di bawah yang di atasnya guys. Jadi dia spek kameranya masih kurang jernih ketimbang yang seri di atasnya gitu. Tapi overall untuk body, desain itu sama aja guys, nggak ada perbedaan. Paling di mesinnya aja yang beda. Terus untuk detail bodinya seperti ini, beratnya juga ringan banget, ini 1 kilo doang. Bodinya sudah full aluminium, tipis. Jadi kalau misalnya kalian bawa-bawa nongkrong gitu di cafe atau di misalnya kalian mobile kerjanya di bawa-bawa gitu, dia ringan guys. Jadi nggak terlalu berat bawanya. Dan juga tongkrongannya asik, lampunya masih nyala. Jadi kalau dilihat orang itu eye-catching juga. Jadi memang MacBook seri lama itu memang timeless ya guys ya. Jadi desainnya itu benar-benar bagus gitu. Makanya sampai sekarang pun banyak orang yang masih pakai MacBook yang seri lama guys. Terus di sini untuk trackpadnya kalian bisa lihat dia banyak gesturnya ya, karena sini sudah multi touch guys. Jadi untuk trackpadnya ini sama aja dengan yang seri di atasnya. Jadi seperti yang tadi aku bilang, untuk spek-spek yang seperti ininya tuh mirip guys ya, kecuali spek di mesinnya sendiri gitu.
Terus ini lanjut aku buka Office ya guys ya. Jadi di sini karena baru diinstal ulang Office-nya, dia belum pernah dibuka jadi ada delay sedikit. Nanti setelah sudah dibuka gini dia cepat guys. Kalian bisa lihat untuk Excel-nya ini kan minta verifikasi dulu karena memang baru diinstal ulang guys. Jadi ini aku langsung mau coba untuk performanya aja kalau misalnya kalian pakai multitasking dengan kerjaan Office ya guys ya. Karena memang kan ini tahunnya 2011 guys, MacBook ini. Jadi kalau misalnya kalian buat gaming, buat ngedit berat itu nggak bisa guys. Jadi di sini memang khusus untuk Office aja, untuk browsing Office dan juga ngetik-ngetik gitu guys. Untuk ngedit-ngedit foto sih masih oke ya guys ya, seperti di Canva gitu. Tapi kalau sampai ngedit video yang 4K, terus main game berat gitu nggak bisa guys. Jadi kalian harus tahu diri juga, karena memang ini MacBook peruntukannya bukan untuk itu ya guys ya. Apalagi ini MacBook seri lama gitu. Jadi di sini untuk multitaskingnya ini aku coba scananya, misalnya kita sambil browsing, buka tab browser banyak di Google Chrome dan juga Safari. Terus sambil buka Office gitu guys ya. Jadi untuk Safari memang minta diupdate, tapi bisa pakai Google Chrome aja guys. Itu nggak ada pengaruhnya juga kalau misalnya kalian buat internet gitu, buat browsing. Jadi di sini buka 4 tab browser yang running berjalan bersamaan gitu. Di sini masih oke ya guys ya, masih cepat, masih smooth, nggak ada nge-lag. Jadi kalau misalnya skena kerjaan seperti ini, itu bisa dimakan libas aja guys gitu. Masih santai lah, masih ringan gitu, tergolong ringan gitu ya. Jadi misalnya kalian buat ngetik-ngetik, terus tongkrongannya asik, baru dia desainnya keren, dan juga ini eye-catching dilihat orang gitu ya. Ini masih oke banget guys dipakai di tahun 2026 ini. Tapi dengan catatan untuk pekerjaan ringan ya guys ya. Bukan untuk kayak ngedit video, ngedit foto berat gitu, desain 3D itu nggak mungkin bisa guys gitulah. Jadi kalian mesti tahu diri juga gitu ya. Daripada kalian, ini kan pasarannya 2 jutaan guys. Kalau yang kondisinya bagus mulus itu mungkin 2 juta. Daripada kalian beli laptop yang Intel Celeron, apalagi laptop Windows yang speknya Core i5 tapi dengan tahun yang sama seperti MacBook ini, desainnya itu nggak akan bisa bagus seperti MacBook ini guys. Jadi MacBook ini benar-benar eye-catching gitu, mengutamakan desain dan juga eye-catching dilihat dari orang lain gitu ya guys ya. Nggak malu-maluin ibaratnya gitulah. Kalau misalnya kalian beli yang laptop Windows dengan tahun yang sama mungkin tebal, terus bodinya plastik, kalau dibawa nongkrong jelek gitu. Jadi kelebihannya di MacBook itu seperti itu guys. Walaupun buat orang yang nggak tahu ini harganya ternyata murah gitu ya guys ya. Jadi ya itulah kelebihannya. Kalau untuk kekurangan sih nggak ada ya guys ya. Karena kalau kalian mau bandingkan kekurangannya harus sama dengan laptop Windows gitu. Yang tahunnya sama dengan MacBook ini keluar gitu guys. Karena MacBook yang keluar itu kan dia pasti serinya flagship gitu. Jadi kalian harus bandingkan yang sama. Misalnya laptop Asus yang tahun 2011. Coba kalian cari yang Core i5 dengan speknya yang sama. Apakah bodi, layar, dan juga perintilan seperti trackpad dan lain-lain itu bakal sama MacBook? Enggak juga ya kan guys. Jadi di sini tuh kelebihannya MacBook gitu, timeless dia. Untuk layarnya sendiri sih di sini udah bagus ya guys ya. Karena layarnya sendiri udah HD, jadi kalau dilihat kanan kiri masih oke, nggak yang TN gitu. Layarnya bukan TN atau TFT gitu ya, kayak di laptop Windows yang bodinya plastik-plastik. Jadi di sini untuk performa masih oke guys. Beneran masih oke kok. Ini aku coba langsung kasih lihat ke kalian, nggak ada diedit, nggak ada diapa-apain. Jadi ini benar-benar masih worth it kalau kalian mau pakai gitu. Nah ini untuk browsing misalnya di Google Chrome juga nggak ada kendala. Misalnya kalian buka aplikasi Gmail, dia langsung narik dari Google Chrome-nya ya guys ya. Jadi seperti itu, bukan berupa aplikasi yang kayak di HP, melainkan ini kayak shortcut gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian pencet aplikasinya, dia bakal masuk ke Google Chrome untuk buka Gmail-nya ataupun YouTube dan lain-lainnya gitu. Untuk scroll-scroll, multitasking, ngetik dan juga lain-lain tuh enak banget guys. Jadi nggak ada kendala sama sekali. Semuanya lancar aja. Untuk keyboardnya juga enak banget karena MacBook terkenal dari keyboardnya ya guys ya. Untuk keyboard di MacBook itu yang di seri lama mirip dengan keyboard di ThinkPad guys. Jadi enak banget feel untuk ngetiknya gitu. Terutama untuk trackpadnya guys, karena di MacBook itu belum ada yang ngalahin trackpad MacBook di laptop Windows guys. Coba kalian cari yang mirip sama MacBook ini, trackpadnya itu nggak akan ada guys. Walaupun di seri-seri laptop Windows yang mahal, yang terbaru, karena memang nggak ada yang presisi seperti di MacBook. MacBook kan dia termasuk dari OS-nya juga yang mendukung gitu guys.
Jadi mungkin sampai sini aja guys ya. Thank you buat kalian yang udah nonton.